Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini merupakan praktikum SIG kelautan perikanan mengenai analisis kesesuaian kawasan untuk kegiatan perikanan dan kelautan. Waktu di perkuliahan kemarin atau beberapa waktu yang lalu kita telah mempelajari tentang kesesuaian kawasan untuk pemanfaatan pesisir dan ruang laut, berbagai macam hal mulai dari kegiatan wisata dan kegiatan budidaya. Kali ini kita akan coba membuatkan analisis kesesuaian kawasan serta melakukan visualisasi pemetaan kesesuaian kawasan, mana yang cocok, mana yang tidak, mana yang sesuai, mana yang tidak, seperti itu. Nah, kali ini contohnya adalah tentang kawasan wisata diving, dan kawasan rumput laut, budidaya rumput laut. Di sini ada beberapa contoh data dengan stasiun pengamatan. Jadi ini sudah ada stasiun pengamatan kebetulan, dan ini contoh data pengukuran hasil survei di lapangannya. Ini contoh data untuk dipakai latihan. Yang pertama kita akan lakukan secara manual dulu analisis kesesuaian kawasannya. Kemudian nanti datanya akan kita hitung dan kita analisis terlebih dahulu bagaimana nilai tingkat kesesuaiannya. Yang pertama, kita punya data, kemudian kita siapkan tabel analisis kesesuaian kawasan di sini. Nanti tabel ini akan diupload, jadi nanti di link deskripsi video ada tempat downloadnya yang bisa digunakan oleh kawan-kawan untuk latihan di rumah. Untuk contoh latihan, kita akan pakai dulu tentang wisata diving. Jadi kalau wisata diving itu parameternya adalah ini, ada 6 parameter untuk analisis kesesuaian kawasan wisata diving. Dan di data kita juga punya ini ada 6 parameter dengan 25 stasiun pengamatan. Yang pertama yang kita lakukan ini adalah data hasil pengukuran di lapangan. Nah, kemudian data ini yang menjadi parameter, kita akan berikan skor untuk masing-masing parameter. Skor untuk masing-masing parameter ini kita lakukan analisis. Jadi kita pertama itu buka satu Excel baru. Ini untuk analisis kesesuaiannya. Nah, kita kita save dulu ini. Kita save di desktop aja. Desktop analisis, kita buat namanya kesesuaian kawasan. Kita save. Nah, kemudian kita buat seperti apa ya. Jadi kalau di analisis sesuai ini kita balik posisi parameter dengan stasiunnya, jadi seperti ini. Kita urutkan begini dulu, kita Ctrl C, judulnya klik kanan, paste spesial, values, lalu pilih transpose seperti ini. Udah, lalu kita balik ke data kita ambil stasiunnya. Ini juga klik kanan, paste spesial, values, transpose. Ini udah berurutan sampai stasiun ke-25. Kemudian kita copy dulu data kecerahan. Kita copy paste di sini dengan menggunakan value dan transpose seperti ini. Lalu begitu juga dengan data tutupan karang. Ini kayaknya kalau kita copy semua gimana ya, bisa nggak ya?
spesial. Kita coba dulu. Oh bisa, oke. Jadi langsung blok aja semua, ternyata bisa. Nah, kemudian ini kita gunakan dua angka di belakang koma. Ini parameter, kita kasih nama parameter. Yang atas stasiun, kita giniin aja stasiun. Oke, ini kita blok sampai kita merger center ini begini. Oke, boldkan, kemudian lebar kolomnya kita sesuaikan. Nah, ini kita udah ada. Ini kalau kita giniin kayaknya nggak usah deh. Nah, kemudian kita tentukan bobot dan skor untuk masing-masing parameter di masing-masing stasiun. Yang pertama, ini kita copy lagi ke bawah seperti ini. Ini juga kita copy di sini. Nah, sekarang kita akan membandingkan nilai yang ada di sini untuk pemberian skor. Oke. Nah, kemudian di ujung sini kita kasih judul tabel baru namanya bobot. Nah, bobot ini kita sesuaikan. Kita buka tabel penilaian kesesuaian kawasannya. Ini kita lihat. Nah, ini bobot. Untuk kecerahan perairan bobotnya 5. Maka di sini kita tulis dulu 5. Untuk tutupan karang bobotnya 5. Oke. Live form dan jumlah ikan karang itu ada 3. Kemudian kecepatan arus dengan kedalaman terumbu karang bobotnya 1. Oke, kita save. Nah, kita lanjut. Sekarang kita akan beri skor untuk masing-masing parameter di setiap stasiun. Kita mulai dari kecerahan. Oke. Nah, kita lihat stasiun 1 itu kecerahannya nilainya 85. Nah, kita akan lihat ke tabel. Di tabel kecerahan 85% itu berada di kategori S1. Ingat, kategori S1 itu skornya 3, kategori S2 itu skornya 2, kategori S3 itu skornya 1. Kurang dari itu nilainya 0 atau TS. TS itu tidak sesuai. Nah, sekarang kita balik ke data kita. Kita lihat kecerahan perairan stasiun 1 85. Nah, kita lihat ke tabel 85 itu adalah lebih dari 80. Berarti kecerahan di stasiun 1 itu berada pada kategori S1. Maka kita akan beri, karena dia S1, maka kita akan beri skor 3. Berarti di sini skornya 3. Kemudian stasiun kedua gitu juga. Stasiun kedua nilainya 83. Kita lihat 83 masih lebih dari 80, maka skornya 3. Stasiun 3 skornya 78. Nilainya 78. Ya kan? Nilainya 78. Maka skor yang kita berikan adalah, kita lihat 78 itu di bawah 80. Berarti dia ada di kisaran 60 sampai 80. Maka dia ada di kategori S2 sehingga kita beri skor 2. Ini skornya 2. S4 gitu juga 60-80 itu skornya 2. Di atas 80 skornya 3. Kita langsung aja ya, ini perhatikan di sini ya, nih deretan ini untuk skor. Kita pemberian skornya dari sini. S7 lebih dari 80, S8 atau stasiun 8 itu berada di kisaran 60 sampai 80, maka skornya 2. S9 gitu juga kisaran 60 sampai 80, stasiun 10 juga. Nah, stasiun 11 ini di bawah 60. Kita buka ke tabel, kita lihat di bawah 60 itu skornya 1. Karena dia kategori S3. Nah, kita masukin sini 1.
skor kecerahan di stasiun 12 itu 75%, berada di kisaran 60 sampai 80 ya di kategori S2. Maka skornya diberikan 2. Stasiun 13 juga 2, stasiun 14 2, stasiun 15 di atas 80 maka skornya 3. Stasiun 16 di bawah 60 maka skornya 1. Stasiun 17 pas 80, kalau pas 80 skornya 2. Stasiun 18 lebih dari 80 skornya 3. Stasiun 19 juga lebih dari 80 skornya 3. Stasiun 20 78%, berarti di kisaran 60 sampai 80 maka skornya 2. Stasiun 21 juga kisaran 60 sampai 80 skornya 2. Stasiun 22 juga sama, skornya 2. Stasiun 23 lebih dari 80 skornya 3. Stasiun 24 dan stasiun stasiun 25 itu skornya juga 2 karena dia di kisaran 60 sampai 80. Nah, kita lanjut ke tutupan terumbu karang. Untuk tutupan terumbu karang, kita lihat lagi parameternya. Tutupan terumbu karang itu di atas 75 skornya 3. Di atas di kisaran 50 sampai 75 itu skornya 2. 25 sampai 50 skornya 1. Di bawah 25 skornya 0. Kemudian kita lihat di atas 75 ya. Nah, ini kita beri skor 3 karena dia 94. Nih. Ya, bagian ini lagi. Kemudian 75 berarti dia skornya nih 2 karena dia di kelompok kategori S2. S2 itu 50 sampai 75. Jadi semua nilai yang kisarannya 50 sampai 75 itu skornya 2. Jadi ini 65 skornya 2, 68 skornya 2, 59 2, ini 2 di atas 75 maka skornya 3 2 3 ini 3 nih karena di atas 75. Kemudian ini 3 2 3 ini semua 3, ini 2, ini 3. Oke. Kemudian jenis liveform itu lebih dari 12 itu skornya 3. Kemudian kisaran 7 sampai 12 skornya 2 dan kisaran 4 sampai 7 skor 1, di bawah 4 skornya 0. Nah, sekarang kita lihat yang di atas 12. Ini ya, bagian ini di atas 12 maka skornya 3. 7 skornya 2, 4 2, kemudian 9. Kalau 9 itu kisaran 7 sampai 12. Nah, kita kasih 2 ini juga 2 ini 2 ini 2 ini 2 karena dia di kisaran 7 sampai 12 ya. Sorry, kalau 6 itu 1 karena dia di kisaran 4 sampai 7. Kemudian 9 itu skornya 2, 5 itu skornya 1. Oh, ada yang salah nih. Jenis liveform 4 sampai 7 itu skornya 1, sorry. 1. Oke. 2 ini 1 berarti 1 2 1 2. Oke. Nah, kemudian lanjut ke jumlah jenis ikan karang. Nah, untuk jumlah jenis ikan karang kita bisa lihat di sini dulu. Jumlah jenis ikan karang lebih dari 100 itu
skornya 3, kisaran 50 sampai 100 ini skornya 2, 20 sampai di bawah 50 skornya 1, dan di bawah 20 skornya 0. Nah, kita lihat ini kisaran 50 sampai 100 ya, jadi untuk skor 2. Nah, ini 2 berarti 2 lebih dari 100 skornya 3, pas 100 karena dia lebih dari nggak kurang dari 100 maka skornya 3. Ini seperti skornya 2, lebih dari 100 skornya 3, ini 2, kemudian 80 ini skornya 2, 50 skornya 2, ini 2 lebih dari 100, 2 lebih dari 100. Nah, 40 itu skornya 1. Oke. Selanjutnya kita masuk di kecepatan arus. Nah, untuk kecepatan arus kita lihat di sini 0 sampai 15 itu skornya 3. Di lebih dari itu skornya 2, lebih dari 30 skornya 1. Nah, sekarang kita lihat 0 sampai 15 ya. Ini 3 berarti. Karena kecepatannya masih di bawah 13 cm per detik. Ini 3 masih 3 ini. Iya, masih 3. Di bawah 5, di 0 sampai 15 skornya 3. Oke, ini dapat skor 3 semua. Nah, sekarang kedalaman terumbu karang itu kisaran 6 sampai 15 itu kedalaman masuk kategori kedalaman untuk skornya 3. Lebih dari 15 itu 2, dan lebih dari 20 itu skornya 1. Nah, ini kedalamannya 10 sampai 5, maka kita beri skor 3 semua karena dia di bawah 15. Oke, nah sekarang kita analisis yang kedua, itu kita membuat perkalian bobot kali skor. Oke, parameternya kita masukkan dulu seperti tadi. Nah, sekarang kita lihat untuk perkalian bobot kali skor adalah nilai-nilai di nilai skor atau skor di tiap parameter ini kita kalikan sama bobot. Jadi untuk kecerahan nilai skornya kita kalikan sama bobotnya, maka stasiun 1, jadi rumusnya gini, sama dengan skor stasiun 1 dikali bobot bobot parameter kecerahan. Bobot parameter kecerahan itu skornya 5, maka nilainya 5, maka kita kalikan dengan 5. Nah, ini kalau ini kayaknya bisa ditarik gini nih. Nah, kemudian tutupan karang, skor setiap stasiun dikalikan dengan bobot setiap parameter. Ini bobot untuk tutupan karang nilainya 5, maka kita kalikan 5. Untuk live form itu bobotnya 3, jadi kita pilih live form, ini dikali 3. Kemudian yang jumlah jenis ikan karang bobotnya 3 juga, ini kita bold aja biar nampak bedanya. Nah, itu, maka jumlah jenis ikan karang dikali 3, kecepatan arus bobotnya 1, kedalaman terumbu karang bobotnya 1, maka kita tinggal ketikkan rumusnya dikali 1, kemudian yang di bawah juga kali 1. Nah, ini tinggal kita tarik aja. Oke, tinggal kita tarik juga, kita tarik, ditarik. Oke, nah kemudian kita jumlahkan bobot kali skor di setiap stasiun untuk mendapatkan nilai NI. Maka kita buat satu kolom baru di sini namanya NI. NI itu
NI itu rumusnya B kali S, bobot kali skor. Oke. Nah, ini kita rata tengah aja lah. Nah, ini kita jumlahkan nih dengan formula sama dengan sum, blok aja nih ke bawah gini. Nah, dapat skornya 51. Nah, ini kita tarik nih. Hop, ini kelebihan. Nah, kemudian ini diboldkan. Nah, kemudian Nmax. Nah, Nmax ini adalah bobot kali skor maksimum untuk parameter kesesuaian wisata diving. Nah, untuk melihat Nmax-nya yang mana? Nmax-nya ada di tabel. Nah, ini Nmax-nya adalah ini 54 untuk wisata diving. Untuk kegiatan lain beda lagi. Nah, berarti kita ketik aja sini 54. Ini kita tarik begini. Kelebihan lagi. Oke. Nah, kemudian kita menghitung indeks kesesuaian kawasan. Untuk indeks kesesuaian kawasan itu rumusnya ada di sini nih. Itu dibagi nih. NI per Nmax kali 100%. Oke. Nah, ini kita tinggal masukkan rumus sama dengan buka kurung NI dibagi Nmax dikali 100. Nah, seperti itu. Nah, tinggal kita tarik gini aja. Terus kita kasih 2 angka di belakang koma seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita udah dapat nih persentasenya. Nah, ini tinggal kita kelompokkan. Oke, nah sekarang kan kita udah dapat nih nilai indeks kesesuaian kawasannya. Nah, kemudian kita tinggal memberikan ini kategorinya. Kita copy aja ini ke bawah, lalu kita ganti namanya jadi kategori. Nah, kemudian kita pakai rumus fungsi if. Nah, fungsi if, jadi kita buat aja gini, sama dengan if buka kurung IKK lebih besar dari 75, maka sangat sesuai. If kita klik lagi, IKK nya lebih besar dari 50, maka sesuai. Yang tadi sangat sesuai ya. If lagi, buka kurung, klik lagi di sini, lebih besar dari 25, maka sesuai bersyarat. If buka kurung, klik lagi, nilai IKK nya kecil sama dengan 25, maka tidak sesuai. Tutup kurung sampai ada kurung warna hitam. Nah, kemudian ini kita lebarkan kolomnya, klik 2 kali. Nah, ini kita tinggal tarik nih begini, lalu kita gini kan format. Nah, jadi kita langsung lihat tuh kategorinya di setiap stasiun. Jadi bisa disimpulkan ya, untuk stasiun 1 itu sangat sesuai untuk kegiatan wisata diving. Di stasiun 2 begitu juga, dan di stasiun 3 itu kategorinya cuma sesuai saja. Nah, seperti itu. Dan dari hasil analisis tidak ada satupun data stasiun yang lokasinya tidak sesuai atau sesuai bersyarat untuk dijadikan kawasan wisata diving begitu. Nah, kategori ini kita bisa lihat di sini nih, persen ini kan persentase ini nilainya. Kita lihat dari kategori di sini. Ini. Nah, ini kategori untuk dimasukkan ke sini. Nah, kita jadi bisa tahu nih sangat sesuai dan segala macamnya ada di sini. Nah, sekarang hasil analisis manual ini kita akan plot ke dalam peta sehingga kita bisa tahu yang sangat sesuai itu di mana saja dan sesuai itu di mana saja, serta kita bisa tahu luasan areanya yang sesuai itu berapa hektar, yang sangat sesuai berapa hektar, seperti itu.
Nah, caranya pertama kita buka ArcGIS. Oke, kita buka ArcGIS, kemudian kita pilih add data. Setelah itu kita cari file Excel yang ini, file Excel yang ada data parameter ini, nih, yang ada parameter di sini, bukan yang hasil analisis ya, bukan yang hasil analisis, tapi yang ini, yang masih raw data atau data mentah yang berisikan nilai parameter yang sudah diukur. Oke, nah caranya setelah kita data, kita cari lokasi penyimpanan tabel Excel yang ini, kita cari di mana kita nyimpan. Kalau nggak salah ini disimpan di desktop kayaknya, desktop contoh ya, apa sih nama filenya, data latihan. Oke, data latihan lah, mana dia ya? SIG kali ya, kok nggak ada ya? Data latihan, data latihan, di mana kita simpan? Bukan data nih, contoh. Ini dia data latihan. Lalu kita ambil yang wisata diving, tadi kita analisis wisata diving. Nah, kita add seperti ini, lalu kita klik kanan di sini, lalu kita pilih display XY data. Ini nanti datanya akan saya upload, link downloadnya bisa dilihat di deskripsi videonya ya. Ini edit, ini kita ganti projected UTM WG 1984 Northern Hemisphere, kita cari yang 48N. Nah, ini 48N, klik OK. Oke, ini dia titik stasiun nih. Ini 25 titik yang ini, sebaran 25 titik ini ada di sini. Lalu kita klik kanan, data, export data. Lalu kita cari lokasi penyimpanannya. Saya akan simpan di folder ini aja lah, contoh. Lalu klik ini new file geodatabase. Nah, di sini kita ini kita ganti dulu, ini dia new file geodatabase. Lalu kita buat sini namanya titik stasiun 1 diving lah, karena dia diving kan tadi. Oke. Nah, yes, kita pilih. Lalu ini kita remove folder yang ini. Kemudian kita balik ke sini, list by drawing order. Nah, ini dia titik stasiunnya. Ini kita save dulu. Kita buat namanya latihan analisis kesesuaian kawasan. Nah, kemudian kita buka dulu toolbox. Kita buka toolbox. Nah, kalau dia not responding, diemin aja. Oke, nah kemudian kita klik kanan, open attribute table. Ini attribute table. Ini saya tarik dulu lah ke sini. Oh, kekecilan. Sini aja lah, nggak apa. Nah, ini dia. Ini nilai data stasiun kita dengan nilai parameter yang ada di sini. Ini kedalaman terumbu karang, kecepatan, pokoknya segala parameter di sini. Ini dia nilai datanya. Nih. Nah, ini dia datanya. Oke. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan, kita adalah melakukan interpolasi data. Jadi interpolasi itu adalah metode spasial untuk menentukan atau menduga nilai di suatu area. Ini di area yang tidak kita amati. Jadi dia akan menebak atau menduga, memperkirakan nilai di area kosong ini berdasarkan nilai dari tiap titik stasiun pengamatan. Seperti itulah kira-kira simpelnya. Kalau bingung, ntar penjelasan detailnya bisa dicari aja di googling apa itu metode interpolasi. Nah, kita akan interpolasi tiap parameter ini, dari kecerahan, tutupan terumbu karang, jenis lepon, jumlah jenis ikan karang, segala macam.
Di sini kita akan lakukan interpolasi untuk menduga berapa sih nilai yang ada di sini di tempat-tempat yang tidak kita ukur begitu. Jadi dia akan isi dengan nilai rentang nilai di sini. Nah, pertama kita buka toolbox, lalu kita ke spatial analysis, kemudian kita pilih interpolasi, lalu kita pilih topo to raster, kita klik 2 kali. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kita pilih titik stasiun kita. Oke, kita pilih seperti ini, lalu kita tunggu sebentar dia nih. Oke. Nah, fill ini, X ini kita ganti dulu pertama kecerahan. Tipenya kita ganti poin elevasi. Kemudian ini kita terserah ini nilainya bebas. Semakin kecil nilainya maka hasil interpolasinya akan semakin rapat dan kedetailan datanya semakin tinggi. Nah, tapi semakin kecil nilainya proses loading interpolasinya jadi semakin lama. Nah, itu dia plus minusnya. Jadi kita pakai yang 2,5 aja, 2,5. Kemudian untuk small z value-nya, nah ini kita ikut dari sini aja. Jadi interpolasi itu agar nilainya dibatasi, tidak melebihi nilai parameter yang ada. Kita tinggal gini aja untuk melihat nilai maksimum minimum dari kecerahan. Klik di kecerahannya, sort ascending begini. Nah, kita lihat nilai minimum 53, nilai maksimum 94. Nah, maka kita masukkan di sini 53. Untuk yang paling besar 94. Jadi nilai tidak akan lebih dari 94 dan tidak akan kurang dari 53. Kemudian kita ke output. Kita buat di sini output. Kita masuk di new file geodatabase. Kita buat namanya kecerahan. Save begini aja, lalu klik OK. Ini kita tunggu prosesnya. Oke, ini udah jadi. Nah, ini dia sebaran kecerahannya. Kita bisa lihat dari kelompok warna di sini. Nah, kalau kecerahan kita ganti kelompok warnanya. Ini kita klik 2 kali di kecerahan. Kemudian kita classify di sini jadi 9 nggak apa-apa. Nah, ini warnanya kita bisa ganti nih. Kita pakai gini aja lah. Nah, ini kita flip aja. Semakin tinggi kecerahannya, nggak usah di flip deh. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini format label bisa kita ganti. Ini kita ganti 2, jadi dia pakai 2 angka aja di belakang koma. Nah, kita bisa lihat semakin biru maka kecerahannya makin tinggi. Nah, itu dia. Oke. Nah, ini contohnya. Lalu kita save. Kemudian kita lakukan hal yang sama. Kita agar dia cepat dikerjakannya, maka kita pilih geoprocessing, kita buka results. Nah, kita klik di sini di current session, ini klik kanan open. Kemudian kecerahan ini kita ganti menjadi parameter kedua, tutupan karang. Nah, tutupan karang di sini namanya kita ganti juga tutupan karang. Saya singkat aja jadi T karang. Nah, kemudian untuk ini tetap aja 2,5. Lalu di sini, nah kita lihat lagi nilai maksimum minimumnya untuk tutupan karang. Kita geser ke tutupan karang, ini juga sort lagi ascending. Nah, kita lihat, oh ternyata tutupan karang minimum maksimumnya sama nih dengan cerahan 53 sama 94. Jadi karena di sini udah 53 dan 94, kita tak perlu lagi melakukan penggantian nilai di sini. Maka langsung bisa klik OK. Dan kita tunggu prosesnya selesai. Nah, ini untuk persentase sebaran tutupan terumbu karang. Ini mau diganti warnanya juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kita ganti, oke ini aja.
ini mau diganti juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke. Nah, ini sebaran tutupan terumbu karang. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis live form. Nah, jenis live formnya kita urutkan dulu dari kecil ke besar. Kemudian kita buka geoprocessing, kita pilih research lagi, kita klik yang paling atas, open. Nah, di sini kita ganti lagi tutupan terumbu karang ke jenis live form. Di sini kita ganti namanya jadi live form. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini kita lihat jenis live form minimumnya 4, maksimumnya 15. Maka kita ganti di sini. Small z-nya 4, maksimumnya 15. Lalu klik OK. Nah, ini kita udah dapat. Kita save lagi. Ini untuk yang sebaran live form. Kemudian kita lanjut lagi untuk data jumlah jenis ikan karang. Nah, ini kita results ikanan, open. Ini kita ganti jumlah jenis ikan karang. Kita buat namanya di sini ikan karang. Untuk penamaan jangan dikasih spasi ya, nanti datanya takutnya nggak bisa dibaca, biasanya seperti itu. Nah, ikan karang kita urutkan lagi dari kecil ke besar. Kecilnya 40, maksimumnya 120. Maka di sini kita ganti 40, ini 120. Kita klik OK lagi. Kita tunggu lagi prosesnya. Oke, yang ikan karang juga udah selesai. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk kecepatan arus. Nah, ini kita urutkan dulu dari kecil ke besar, 5 dan 12. Oke. Geoprocessing, results, pilih yang paling atas, klik kanan, open. Ini kita ganti dengan kecepatan arus. Di sini kita ganti namanya jadi arus. Oke. Nah, kemudian kita ganti lagi nilainya 5 dan 12. 5, ini 12. Lalu klik OK. Seperti biasa kita tunggu lagi prosesnya. Nah, jadi dia kerjanya memang harus satu-satu kayak gini. Oke, arus udah jadi, kita save lagi. Nah, sekarang parameter yang terakhir yaitu kedalaman terumbu karang atau kedalaman perairan. Kita urutkan dulu 5 sampai 10. Oke, geoprocessing, results, di kanan, open. Nah, ini diganti dengan kedalaman terumbu karang. Namanya kita buat sini kedalaman aja. Ini dia paling kecil 5, oke, paling besar 10. Oke. Nah, kita tunggu hasilnya. Oke, ini dia kedalaman. Nah, kedalaman kayaknya kalau kedalaman biasanya kita pakai warna ini. Semakin biru semakin dalam. Oke. Dah selesai. Ini kita close. Ini kita close dulu. Ini kita save. Oke. Nah, ini jadi ini datanya nih kalau kita hilangkan. Ini kecerahan, ini tutupan karang, ini jumlah jenis live form, ini ikan karang, ini arus, ini kedalaman. Nah, tahap selanjutnya adalah melakukan yang namanya integer. Jadi integer itu kita lakukan dengan cara buka toolbox, lalu kita pilih di spatial analysis tool, kita buka math, kita pilih yang ini int, ini klik 2 kali.
Nah, masukkan dulu data pertama yaitu kecerahan. Kemudian klik di sini, kita ganti namanya sini integer underscore kecerahan. Klik save, klik OK, kita tunggu hasilnya. Oke. Nah, kita klik geoprocessing, kita lakukan integer untuk semua data yang ada, mulai dari terumbu karang, tutupan karang, live form, ikan karang, arus dan kedalaman. Nah, kita pilih geoprocessing, results. Jadi results ini dia gunanya supaya kita nggak buka toolbox lagi, pilih satu menu, isi-isi lagi, nggak begitu. Jadi kalau di results itu kita bisa langsung mengerjakan apa pekerjaan sebelumnya, tinggal kita ganti datanya selagi apa yang mau dikerjakan masih sama dengan tahapan sebelumnya, seperti itu. Di kanan open yang integernya. Nah, ini kita ganti dengan tutupan karang, lalu integer kecerahan kita ganti sama T karang, lalu klik OK. Nah, ini dia. Oke, tutupan karang udah, lalu buka results lagi. Oh sorry, kalau nggak ada di sini resultsnya, buka aja di geoprocessing. Nah, gini results gitu ya. Lalu ini kita open, kita ganti lagi dengan live form. Nah, ini kita ganti namanya jadi live form. Kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Nah, untuk proses menggunakan toolbox ini itu tiap laptop dan atau PC itu dia beda-beda, tergantung spek laptopnya. Semakin tinggi semakin bagus, udah ya speknya semakin cepat prosesnya. Nah, kita lanjut lagi. Results, klik kanan open, live form kita ganti dengan ikan karang. Nah, di sini kita ganti namanya ikan karang. Kita klik OK. Kita tunggu. Oke, ini yang ikan karang udah jadi. Nah, kita lanjutkan ke data selanjutnya yaitu arus. Oke, open. Ini kita ganti arus. Nah, kemudian ini kita juga ganti namanya jadi arus. Udah, kita klik OK. Nah, selanjutnya buka lagi results, open. Ini kita ganti dengan kedalaman. Nah, arus ini kita ganti namanya kedalaman. Kita klik OK lagi. Nah, ini kita tunggu nih prosesnya. Oke, udah jadi kedalaman, sip. Nah, sekarang tahap selanjutnya ini namanya, nah data hasil interpolasi dan integer ini namanya raster formatnya. Nah, untuk melakukan analisis kesesuaian itu kita butuh data yang berformat vektor atau SHP. Maka kita akan konversi raster ini merubah raster ini menjadi SHP. Nah, dengan cara buka toolbox, lalu kita pilih ini conversion tools. Ya, conversion tools, kita pilih from raster ya, baru kita pilih raster to polygon. Nah, kemudian kita masukkan yang pertama integer kecerahan, lalu klik kanan di sini, klik di sini, kita bikin di sini namanya vektor kecerahan, klik OK. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, ini dia hasilnya udah jadi untuk kecerahan. Kita lanjutkan untuk data selanjutnya, raster to polygon, kita ganti ke terumbu karang. Ini kita ganti terumbu karang, kita klik OK. Kita tunggu prosesnya lagi. Oke, kita lanjutkan results. Oh, ini save dulu, jangan lupa.
supaya kalau error dia nggak ngulang jauh. Nah, kita open ini, kita ganti dengan live form. Ini juga namanya diganti live form. Live form, kita klik OK. Oke, kemudian lanjut. Ini kita bisa lanjutkan ke data selanjutnya, results lagi. Setelah live form ada ikan. Oke, ikan karang, kita ganti namanya langsung aja di sini. Ikan karang, klik OK. Kita tunggu prosesnya. Iya, lanjut. Data selanjutnya adalah arus. Nah, ini kita ganti juga arus. Oke. Ya, selanjutnya yang terakhir itu data kedalaman. Kita buka lagi geoprocessing, results, open. Ini kita ganti kedalaman. Ini juga kita ganti kedalaman. Oke. Nah, sekarang udah dapat. Nah, sekarang kita akan lakukan perhitungan manual ini. Ini pemberian bobot dan skor ini sampai ke tahap ini di data peta kita. Oke. Nah, caranya yang pertama kita akan lakukan di vektor kecerahan. Nah, vektor kecerahan ini klik kanan, open attribute table. Oke, ini save dulu. Nah, kita bisa lihat, nah grid code ini adalah nilai kecerahan yang kita miliki yang sudah diinterpolasi. Oke, nah sekarang kita klik di sini di table option, lalu kita pilih add field. Kita buat di sini B kecerahan atau bobot kecerahan. Ini kita ganti float. Klik OK. Nah, untuk bobot kecerahan nilainya ini kita isi nilai ini. Kita lihat di sini di tabel analisis manual kita lihat ini kecerahan, kita lihat bobotnya. Nah, kecerahan bobotnya 5, maka kita klik di sini, baru klik kanan, kita bikin field kalkulator, lalu kita ketik angka 5 di sini, lalu pilih OK. Oke. Nah, ini kita biar dia enggak ini, kita close aja gini. Nah, kita munculkan yang mau kita kerjakan aja dulu. Lalu kita pilih lagi table option, pilih add field, lalu kita buat di sini skor kecerahan, S kecerahan. Ini juga kita ganti float, klik OK. Nah, untuk skor kita isi berdasarkan rentang yang ini, berdasarkan rentang ini untuk kecerahan. Ini. Nah, skornya seperti kita ngisi manual tadi. Kita bisa lihat di sini, kita urutkan aja nilainya. Nah, dari grid code ini kita pilih urut dari kecil ke besar seperti ini. Oke, sekarang kita buka tabel penilaian kesesuaian kawasan kita. Nah, kita lihat untuk skor di atas 80 itu skornya 3. Nah, sekarang kita lihat data kita cari mana yang di atas 80. Oke, ini dia. Klik di sini, ini 81 kan di atas 80 nih. Klik di 81 seperti ini. Lalu kita tahan shift, kita klik sampai data yang paling bawah. Seperti ini, sampai dia terblok semua. Nah, seperti ini.
Kemudian kita pilih nih show selected records, lalu kita geser ke ujung di S kecerahan. Ini kita klik kanan, kita fill kalkulator. Karena ini skornya di atas 80 semua, maka kita kasih nilai untuk skor di atas 80 itu skornya 3, maka kita kasih nilai 3 di sini. Oke. Nah, kita tunggu dulu prosesnya. Oke, ini udah. Oke, ini nilainya udah. Lalu kita bisa clear selection. Nah, lalu kita balik ke sini, show all records. Tadi kita udah memilih nilai yang di atas 80. Nah, sekarang kita cari yang untuk skor 2. Skor 2 kita lihat nilai yang rentangnya dari 60 sampai 80. Oke. Nah, ini kita cari di sini. Kita lihat dulu 60. Nah, ini 60. Lalu kita scroll ke bawah, kita tahan shift, lalu klik sampai yang angka 80 seperti ini. Lalu kita balik ke show selected records, kita geser. Nah, ini kita isi dengan skor 2 seperti ini. Nah, ini kita tunggu prosesnya selesai. Oke, ini kita clear lagi, lalu kita balik lagi. Sekarang kita cari untuk skor yang parameternya skor 1 di antara kisaran 30 sampai di bawah 60. Nah, kita balik ke sini, kita lihat. Nah, ini di bawah 60, yang di bawah 60 ya, kisaran 30 sampai di bawah 60. Ini kita pilih begini. Lalu kita ke show selected records. Nah, di sini kita klik fill kalkulator. Ini kita pilih 1. Oke. Ini udah jadi. Sekarang kita udah punya nilai bobot dan skor dari masing-masing parameter. Oke. Nah, kemudian ini kita bisa close. Lalu kita kerjakan untuk yang vektor terumbu karang. Nah, ini sama, kita di terumbu karang klik kanan, open attribute kabel, lalu kita klik add field, kita bikin di sini bobot terumbu karang. Ini formatnya float. Kita klik OK, lalu kita geser lagi ke sini. Nah, terumbu karang, field kalkulator, kita lihat berapa bobotnya. Untuk terumbu karang bobotnya 5, maka di sini kita ketik 5. Oke. Lalu kita buat kolom skor untuk terumbu karang float. Nah, skor kayak gitu juga. Kita grid code ini, persentase karang ini kita urutkan dulu dari kecil ke besar. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk kategori di atas 75 itu skornya 3. Oke, karena dia kategorinya S1. Nah, sekarang kita cari yang di atas 75. Oke. Ini 75 enggak. Nah, ini dari 76 blok sampai ke bawah sini. Tahan shift, klik yang data paling bawah. Nah, ini semua data yang nilainya di atas 75. Lalu kita ke show selected records, kita geser jauh ke belakang, lalu di sini kita klik fill kalkulator, kita kasih skor 3. Nah, oke. Dia kerjanya memang gitu, lama. Lalu kita balik lagi, kita clear selection. Sekarang kita cari yang skornya nilai dengan skor di rentang 50 sampai 75. 50 sampai 75 itu skornya 2. Nah, kita cari 75. Nah, ini 75.
Nah, ini kita scroll ke atas, kita cari sampai batas 50. Oh, ini dia paling atas ternyata 53. Maka kita blok aja di sini. Shift, tahan, lalu klik. Nah, ini kita kasih skor 2. Oke. Nah, karena datanya nggak ada yang skor 1, maka tahapan yang di terumbu karang kita nggak perlu cari lagi skor 1. Karena tadi kita udah lihat kalau data kita yang paling rendah itu 53. Berarti kita tidak punya data yang di bawah 50 gitu. Jadi kita udah bisa langsung masuk ke datanya untuk vektor liveform. Oke, ini yang liveform sekarang ya. Ini kita close, kita open attribute table untuk liveform. Nah, kita lihat dulu liveform itu bobotnya 3. Oke. Maka kita buat lagi di sini add field bobot liveform, ini float. Langsung kita isi bobot liveform field kalkulator, kita isi 3. Oke, kita isi 3. Nah, kita tunggu prosesnya. Oke, ini udah terisi bobot liveform 3. Lalu di sini add field, lalu kita buat lagi skor untuk liveform. Nah, ingat ya, bobot dan parameternya akan beda-beda tergantung kita menganalisis bobot dan skornya akan berbeda tergantung apa yang kita analisis. Misalnya kita menganalisis kesesuaian wisata diving, ya ini parameternya. Nanti kalau untuk budidaya tiram mutiara misalkan atau budidaya rumput laut itu pasti beda-beda lagi. Nah, nanti penamaan di sini ini disesuaikan, begitu juga untuk penilaian bobot dan skornya. Oke, kita bikin dulu. Lalu kita urutkan lagi grid code-nya dari kecil ke besar. Nah, sekarang kita lihat untuk liveform di atas 12 itu skornya 3, maka kita cari dulu yang di atas 12. Oke, ini kita ada 3 data yang di atas 12. Nah, tahan shift, kita blok di sini. Oke, nah lalu kita geser ke show selected records. Ini kita geser jauh, ini skornya kita beri skor 3. Oke, nah kemudian kita lanjut lagi, kita tunggu prosesnya selesai, lalu kita clear selection, lalu kita ke sini. Nah, kita cari yang untuk skor 2 dengan kategori rentang 7 sampai 12. Kita lihat, nah ini 7 sampai 12, ini 7. Oke, ini 7, lalu 12 sampai sini berarti. Ini dibiarkan dulu. Oke, udah ke blok, kita ke show selected records. Ini field kalkulator kita ganti nilainya jadi 2. Nah, kita tunggu prosesnya selesai. Oke, prosesnya selesai. Nah, ini kita clear lagi, lalu kita cari yang belum diberi nilai, yaitu untuk kisaran 4 sampai 7 dan di bawah 4. Kita balik ke sini. Nah, 4 sampai 7 ya. Ya. Nah, ini di kisaran 4 sampai di bawah 7. 6. Nah, ini kita blok sampai sini. Maka ini yang untuk skor 1. Kita blok. Oke, ini klik kanan, field kalkulator. Nah, ini kita ganti jadi 1. Ini kita
Kita tunggu prosesnya selesai. Oke. Nah, kita udah menyelesaikan untuk level. Selanjutnya kita masuk ke data untuk vektor ikan karang. Nah, ikan karang kita lakukan yang sama, open attribute table. Ikan karang lumayan banyak nih datanya. Kita pilih add field, kita pilih bobot ikan karang. Ini formatnya float juga sama. Lalu kita buat satu lagi field skor ikan karang, sama float juga. Untuk bobot ikan karang kita lihat ikan karang. Nah, ini ikan karang bobotnya juga 3, maka bobot kita isi 3 dulu. Kita isi 3. Oke. Lalu kita urut datanya lagi dari kecil ke besar. Oke, udah. Nah, sekarang kita urut dulu datanya dari kecil ke besar. Grid code-nya kita sort ascending aja. Nah, sekarang untuk ikan karang kita lihat dulu tabel. Ikan karang itu lebih dari 100, maka skornya 3, 50 sampai 100 skornya 2, dan 20 sampai di bawah 50 skornya 1. Kita cari dulu yang lebih dari 100 ya. Kita cari dulu, tarik aja ke bawah. Wih, banyak datanya, lebih dari 100. Oke, ini dia, ini lebih dari 100 nih. Oke, lalu kita scroll sampai bawah. Nah, ini yang lebih dari 100, tahan shift, klik di sini. Oke, lalu kita ke show selected records. Nah, untuk yang lebih dari 100 kita isi skornya 3. Kok 3. Oke, setelah ini kita cari yang rentang 50 sampai di bawah 100 untuk skor 2. Ini kita tunggu prosesnya. Ya, skornya udah. Lalu kita cari yang 50 sampai di bawah 100. Sorry, 50 sampai 100 kok. 50 sampai di bawah 100. 100 sampai ke 50. Kita cari yang 50. Oke, ini dia 50. Nah, kita blok sampai sini. Ya. Lalu kita ke show selected records. Ini kita isi skornya 2. Nah, kita cari lagi yang terakhir adalah yang di bawah 50 dari data kita. Oke, nah kita balik ke samping. Nah, ini yang di bawah 50 lagi ya. Nah, ini sampai sini nih, data paling atas kita punya. Yang lebih yang di bawah 50. Oke. Nah, yang di bawah 50 kita klik lagi, ini skornya 1.
Oke, ini udah. Ini kita bisa close. Lalu kita lanjutkan ke vektor arus. Yang ikan karang udah beres. Selanjutnya kita lanjutkan yang arus, sama pekerjaannya kayak gitu juga. Kita buatkan dulu kolom bobot dan skor. Ini untuk data arus. Kita buat add field, bobot arus, float. Arus itu 1 bobotnya kalau nggak salah. Oh iya benar, arus dan kedalaman itu 1. Skor arus kita buat di sini. Ini float juga. Oke, lalu di grid code ini kita urut dulu dari kecil ke besar. Oke. Nah, bobot arus itu 1, maka kita isi di sini 1. Oke, udah. Kita tunggu prosesnya. Oke, lalu kita cari di grid code-nya untuk arus itu arus loh, kok nggak mau sih. Nah, arus itu yang arusnya di kisaran 0 sampai 15 itu skornya 3 karena dia kategorinya S1. Nah, kita cari 0 sampai 15. Oh, ini semuanya 0 sampai 15 nih kayaknya. Oke, ini karena dia semua kebetulan ada di kisaran 0 sampai 15, maka kita nggak perlu select, tapi kita langsung ke sini aja. Di skor arus kita langsung kasih bobot 3. Skor 3, sorry. Karena dia kebetulan kisarannya 0 sampai 5, dia berada di kisaran 0 sampai 15. Oke. Nah, yang vektor arus udah beres karena dia kebetulan skornya 3 semua. Lalu kita lanjut ke yang terakhir, vektor kedalaman. Sama tahapannya, membuat tabel bobot dan skor. Penatribut tabel. Oh ya, jangan lupa di save dulu biar datanya nggak hilang kalau tiba-tiba ArcGIS-nya error. Kita add field, kita pilih bobot kedalaman atau B kedalaman. Kedalaman sama ya, bobotnya 1. Ini grid code-nya langsung aja lah diurut dari kecil ke besar. Kemudian bobot kedalaman kita langsung isi aja 1. Oke, kita isi 1. Lalu kita selanjutnya kita akan buat tabel untuk skor kedalaman. Kita tunggu prosesnya dia mengisi data. Nah, kita lanjut ke skor kedalaman. Skor kedalaman kita ganti float. Lalu kita lihat kisaran kedalaman itu ada di 15, kurang dari 15 meter itu skornya 3. Nah, maka kita lihat dulu. Oh, data kedalaman juga kebetulan ada di kisaran kurang dari 15. Maka kok kesini sih? Maka untuk ini sama kasusnya kayak arus, kita bisa langsung isi aja skornya karena dia masih dalam satu rentang yang sama sesuai dengan data kita di sini, sesuai dengan data analisis kita. Skornya 3 nih rata-rata. Maka di sini kita langsung isi skornya 3.
Oke, udah jadi. Kita udah selesai pemberian bobot dan skor. Nah, sekarang kita akan lakukan perhitungan perhitungan NI dan NMAX, kemudian menghitung IKK-nya. Oke, kita lanjut. Nah, tahap selanjutnya adalah kita melakukan yang namanya penggabungan data. Jadi vektor yang ada 6 ini kita gabungkan jadi satu data. Kita gunakan geoprocessing, kita pilih union. Nah, union ini caranya, nah ini tinggal kita ambil nih, ini vektor kecerahan. Nah, ini kita klik di sini aja, vektor kecerahan ya, kecerahan. Terus nah ini kita tunggu dulu prosesnya. Nah, lalu kita pilih satu-satu ini. Lanjut, kita masukkan data liveform, kemudian data ikan karang, data arus, dan data kedalaman. Nah, kemudian kita simpan di lokasi penyimpanan. Kita buat di sini union data, lalu klik OK. Nah, ini kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, kalau udah selesai, ini dia, ini hasil penggabungan dari ke-6 vektornya. Jadi semraut ya, jadi semraut. Nah, kemudian kita open attribute table seperti ini. Nah, ini penggabungan seluruh datanya ada di sini. Nah, ini ada di sini semua penggabungannya. Nah, kita buat di sini dulu yang namanya B kali S. Kita buat float. B kali S ini adalah nilai yang di sini nih. Untuk nilai ini nih, B kali S, nilai hasil analisis ini. NI kali B kali S untuk mencari nilai NI, Nah, kita caranya klik di sini field calculator. Nah, yang pertama caranya adalah begini. Buka kurung, kita pilih B kecerahan dikali S kecerahan, tutup kurung, tambah, buka kurung. Kita cari yang kedua, datanya adalah terumbu karang. Mana ya terumbu karang? Terumbu karang. Oh, ini dia. Yang kedua nih, terumbu karang. Terumbu karang ya, nih, terumbu karang B terumbu karang kali S terumbu karang, tutup kurung, ditambah, buka kurung lagi. Yang kedua adalah yang ketiga adalah liveform. Kita cari dulu liveform. Nah, nih B liveform dikali S liveform, tutup kurung, tambah, buka kurung. Yang selanjutnya adalah ikan karang. Kita cari ikan karang. Nah, ini dia, B ikan karang kali S ikan karang, tutup kurung, tambah, buka kurung, arus. Nah, ini dia, arus B arus dikali S arus, tutup kurung, tambah, ya kan, setelah arus ada kedalaman. Nah, ini dia, B kedalaman kali S kedalaman, seperti ini. Lalu nah, kita tunggu nilainya keluar. Ini dia nilainya udah keluar nih. Nah, ini dia perkaliannya. Nah, kemudian kita buat di sini folder lagi, tabel yang NMAX. Nah, gitu. Ini float. Nah, kita lihat untuk diving itu NMAX nya adalah 54.
Nah, sekarang kita masukkan di sini. Ini kita clear. Nah, ini kita langsung ketik aja 54. Oke, udah dapat. Lalu kita buka lagi, kita tambah lagi add field, persentase float. Oke. Nah, persentase kita field kalkulator. Sorry kalau nggak kelihatan. Nah, ini dia field kalkulator. Nah, persentase ini clear dulu. Caranya begini, buka kurung, kita scroll ke bawah. Nah, kita buat B kali S per Nmax tutup kurung kali 100. Nah, buat seperti ini, klik OK. Oke, kita udah punya nilainya. Nah, ini kenapa dia ada yang di bawah skor terendah kita? Kalau kita lihat analisis manual kita, kan tidak ada yang di bawah 50 nih. Nah, terus kenapa di sini ada? Ini adalah lokasi yang bukan berada di titik pengamatan. Titik pengamatan kita kan adanya di sini. Nah, ini. Nah, yang nilai-nilainya di bawah hasil analisis manual kita di sini, yang tidak ada di sini. Ini kan paling rendahnya jauh di bawah, tidak ada yang di bawah 50, bahkan di bawah 60 pun gak ada. Nah, kenapa di sini ada? Karena ini dia hasil interpolasi, sehingga dia akan menduga nilai-nilai yang tidak ada di sekitar titik lokasi penelitian. Nah, makanya ada nilai-nilai yang tidak keluar di analisis manual kita. Tapi itu tidak ada masalah, karena di analisis kesesuaian kawasan ini bicara tentang area kan. Dia akan memperkirakan persentase areanya gitu loh. Nah, kemudian setelah persentase udah, kita masuk ke kategori. Nah, kita add field, kita buat sini kategori. Ini kita ganti formatnya teks. Oke. Lalu ini yang persentase kita urutkan dulu dari kecil ke besar. Seperti ini. Kita urutkan dah. Sekarang kita buka ke ini. Nah, kita tinggal lihat kategori ini, kesesuaian kawasan. Kita lihat dulu yang kisaran 0 sampai 25. 0 sampai 25. Oke, ini dari sini. Dari 9,25% sampai ke kurang dari ini sampai 18, karena setelah itu 27, berarti udah lebih dari 25. Nah, ini dia. Nah, ini kan semua daerah yang ada di luar titik pengamatan kita nih. Nah, begitu. Nah, kita ke show selective feature. Kita geser ke kategori, klik kanan, field kalkulator. Di sini kita buat petik 2 tidak sesuai untuk kategori 0 sampai 25. Kalau nggak bisa pakai petik 2, kalau dia error, coba pakai petik 1 gitu. Oke, kita udah dapat. Lalu kita geser lagi, kita cari untuk kategori di bawah, lebih dari 25 sampai 50. Nah, berarti dari sini untuk persentasenya, yang dilihat nilai persentase ya. Oke, kita cari sampai batasan 50. Oh, enggak ada ya, ternyata cuma sampai 27. Oke, nggak ada masalah. Nah, ini untuk kategori sesuai bersyarat. Oke, untuk kategori sesuai bersyarat, kita pindah ke show selected feature. Nah, ini kita field kalkulator. Nah, ini tinggal kita ganti nih, sesuai bersyarat. Oke. Nah, lanjut ke kategori di lebih dari 50 sampai 75. Kita balik lagi, kita cari lebih dari 50. Ini dia. Sampai 75.
lebih ini 74. Oke, karena ini udah lebih dari 75 maka kita cuma sampai 74 di sini. Nah, ini untuk kategori ini sesuai. Kita isi dengan kategori sesuai. Nah, ini kita hapus saja. Sesuai maksudnya sesuai untuk penyelaman ya gitu. Oke, yang terakhir untuk kategori sangat sesuai dengan nilai di atas 75. Nah, ini tinggal kita klik di sini. Oke, kita cari sampai yang paling bawah lah ya, karena dia di atas 75 udah pasti. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini udah. Lalu kita buat kategorinya sangat sesuai. Oke. Nah, oke, udah jadi. Nah, sekarang kita klik di ini, kita ganti no color outline-nya seperti ini biar dia enggak semeraut seperti ini, enggak ada masalah. Sebentar. Ini titik stasiun biar aja kita save. Oke. Nah, selanjutnya kita open dulu lagi atribut tabel, kita buat ke sini, lalu kita buat tabel baru begini. Ini sebenarnya nggak perlu, tapi kalau untuk pelengkap data sih boleh. Kita buat kelas, ini teks. Oke. Nah, lalu kita pilih ini select by attribute, kemudian kita pilih kelas, bukan kelas, sorry, kita pilih kategori sama dengan get unique value. Kita pilih dulu yang sangat sesuai, baru klik apply. Nah, oke, udah. Lalu kita ke sini show selected records. Nah, di sini kelasnya kita buat kalau yang sangat sesuai itu kelasnya adalah, kita lihat di sini, lebih dari 75 sampai 100. Maka kita buat begini, petik 2 besar dari 75 sampai 100. Oke. Oke, ini kita bisa clear. Lalu kita pilih lagi select by attribute. Ini kita clear. Kita pilih lagi kategori sama dengan get unique value. Kita pilih yang sesuai, klik 2 kali, apply. Oke, kita lalu ke sini, ke kelas. Di sini kita buat kalau untuk sesuai itu kelasnya 50 sampai 75. Berarti ini kita hapus lebih dari 50 sampai 75. Ya, oke. Nah, ini kita tunggu.
Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk yang sesuai bersyarat. Nah, dari sini kita blok dulu, lalu klik 2 kali di sesuai bersyarat, lalu apply lagi. Ya, nah di sini kita buat kelasnya untuk sesuai bersyarat itu kelasnya 25 sampai 50. Berarti di sini kita buat kelasnya 25 sampai 50. Klik OK. Ini sebenarnya dia nggak perlu karena kita udah punya kategori, tapi kalau mau dibuat pun nggak ada masalah. Jadi kita bisa tampilkan dengan berbeda kategori gitu loh. Sebenarnya nggak perlu juga, nggak dibuat juga nggak apa-apa gitu loh. Oke, selanjutnya kita blok lagi, kita ganti dengan tidak sesuai, lalu kita apply. Begitu. Nah, di sini kita ganti kalau untuk tidak sesuai itu rentangnya 0 sampai 25. Nah, ini kita ganti 0 sampai 25. Klik OK. Kita tunggu. Oke, prosesnya udah jadi, selesai. Selanjutnya adalah kita bisa lihat di mana-mana aja kawasan yang sesuai, mana yang tidak. Jadi caranya gini, di Union Data kita save dulu ya. Di bagian Union Data kita klik 2 kali seperti ini, lalu kita pilih simbologi, kita pilih kategori. Nah, kita mau pakai kategori mana? Nah, itu dia tadi, kita bisa 2 kategori, mau yang langsung keterangan atau yang rasio. Kita coba yang rasio dulu. Di kategori kita ganti dengan kelas misalnya. Ini klik 2 kali di sini dulu. Ini outline colornya no color, pilih. Ini hilangkan. Add all value begini. Nah, ini kita kelasnya kita hapus. Nah, ini kita bisa buat ganti warnanya merah untuk yang paling rendah. Ini kita buat biru yang paling tinggi. Ini hijau. Oke, hijau yang ini lah. Lalu ini kuning. Nah, jadi kita bisa lihat. Nah, oke. Nah, kita bisa lihat nih, yang kisaran 50 sampai 75% di mana aja, yang di bawah itu ada di mana-mana aja. Dia di pinggir-pinggir sini karena kan data kita kalau dari hasil analisis manual rentangnya ada di sesuai hingga sangat sesuai, kan seperti itu. Nah, seperti itu. Atau kita bisa buat menggunakan yang kelas langsung, bisa langsung bikin kelasnya kita. Nah, kalau yang merah dan kuning itu dia ada di pinggir-pinggir nih, kita bisa buat langsung dari kelasnya. Ini kita tunggu. Nah, ini kita ganti ke kategori, kita add all value lagi, kategorinya kita ini. Nah, ini kita urutkan dulu. Nah, ini yang sangat sesuai kita kasih warna biru, yang sesuai itu hijau. Nah, kalau kalian ini yang nggak berurutan tinggal geser-geser gini aja. Nah, itu bisa digeser kayak gitu. Sesuai bersyarat itu kuning karena dia kita anggap warning. Nah, tidak sesuai itu dia merah, artinya dia tidak bisa dijadikan atau tidak layak untuk dijadikan kawasan untuk wisata diving. Begitu juga bisa kita nanti kalau dia nilainya kategorinya tidak sesuai untuk budidaya, ya kita bisa kelihatan. Nah, dia pastinya tidak akan berubah model ininya, gambarannya, karena datanya kan sama. Nah, di sini cuman kita hanya buat langsung kategori kualitas. Kalau yang kisaran nilai tadi yang 0 sampai 100 itu kisaran nilai kategori kuantitas, kalau ini kualitas. Nah, kemudian setelah itu kita bisa langsung petakan, tapi ini kita akan petakan sesuai kebutuhan. Nah, kita add dulu datanya, data petanya. Ini nanti data peta akan saya upload juga. Nah, kita cari dulu data petanya di mana kita nyimpan. Misalnya kalau saya kebetulan nyimpan di sini. Nah,
Kita masukkan base map Kepri karena ini sebenarnya di daerah Kepri nih. Oke, jadi ini adalah kawasan di sekitar pulau, ini pulau apa ya? Pankil kalau nggak salah. Oh iya, Pankil benar. Nah, sekarang kita tinggal ini aja. Ini areanya udah dapat. Nah, sekarang kita ini mau pengamatan wilayahnya itu di sekitaran mana. Jadi kita tidak mesti harus ambil semua tempat gitu loh. Misalkan kita ini mau lihat wisata daerah diving untuk kisaran kawasan di sini. Nah, nanti kita akan potong datanya di bagian ini aja gitu loh. Jadi caranya yang pertama kita buka katalog. Oke, lalu kita buka file geodatabase kita, tempat kita nyimpan data ini yang new file geodatabase tadi. Nih. Lalu klik kanan di new file geodatabase-nya. Klik kanan, pilih new, pilih fitur class. Fitur class kita buat di sini yang namanya area of interest atau AOI. AOI ini adalah yang disebut area of interest itu adalah area yang ingin kita amati atau kita kaji. Ini kita bikin poligon, kita pilih next, kemudian ininya tetap kita projected UTM WG 1984 Northern Hemisphere, kita cari yang 48N karena kita di Kepri, kita pilih next, kita next, kita next, kita finish. Nah, kemudian misalkan ini dia nggak mesti harus mirip ya, ini terserah kita mau pengamatan sampai mana. Kalau misalkan kita mau pengamatan cuma di sekitaran sini, misalkan seluas ini misalnya, nah boleh, nggak ada masalah. Atau cuman mau mau seluas mungkin sampai ke sini, nggak ada masalah juga. Nah, misalnya gitu, nggak ada masalah, kita tergantung maunya kayak mana. Nah, sekarang untuk contoh ini saya akan lakukan pengamatan. Kita pilih start editing, editor, start editing, lalu kita pilih AOI. Saya akan melakukan yang mau saya amati itu daerahnya ada di sekitaran sini aja. Lalu kita sudah editor, start editing, kita pilih create fitur, kita pilih AOI, pilih ini polygon, lalu klik aja dulu sembarangan di sini, misalkan boleh, nggak ada masalah. Di sini kita misalnya saya mau pengamatan di sini areanya. Ini klik kanan, kita pilih directionnya 0 supaya dia lurus. Kira-kira di sini saya mau buat, lalu klik kanan lagi, direction, kita pilih 90. Nah, di sini lalu kita klik kanan lagi, direction 0. Nah, di sini oke. Kira-kira saya mau buat pengamatan di sini. Kemudian klik kanan lagi, direction 90. Nah, saya mau buatnya gini. Oke. Nah, saya udah punya AOI nya. Ini editor, stop editing, yes. Lalu kita pilih, bentar ini lagi proses ya. Oh iya benar. Nah, ini AOI nya ganti warna dulu deh biar agak beda. Nah, tahap selanjutnya adalah kita akan potong dulu AOI nya. Kita akan potong AOI nya dengan cara pilih toolbox. Nah, untuk ukuran ini nggak ada masalah ya, AOI ini terserah kalian mau bikin sebesar apa, seluas apa, itu bebas, tergantung area pengamatan. Nah, saya mau pengamatan di daerah ini misalnya gitu, atau area ini yang mau saya jadikan spot untuk penyelaman misalnya. Kalian gitu juga nanti pakai data, kita nanti akan ada contoh tugas untuk praktikum ini menggunakan data budidaya gitu. Nah, kita pilih
kartografi tools, kita pilih analysis tools, kita pilih overlay, erase. Nah, kita pilih erase. Lalu untuk input fitur kita pilih AOI, erase fitur kita pilih base map Kepri, outputnya kita buat sini AOI 2. Saya akan bikin gitu aja, AOI 2. Lalu kita tunggu prosesnya. Oke, jadi nah ini kita hilangkan dulu biar dia nggak berat. AOI 1 juga kita centangnya yang kita hilangkan. Nah, ini sekarang kita udah punya AOI nya atau area of interest nya. Oke, dah. Kemudian kita akan potong data pengamatan kita union ini ke daerah yang hanya ingin kita amati ini di sekitaran AOI ini. Caranya, buka lagi toolbox, lalu pilih extract, pilih clip. Nah, kita pilih yang mau dipotong atau mau diklip. Input dulu fiturnya, input fitur kita isi union data, clip fitur kita isi AOI 2. Lalu kita buat di sini data baru namanya area pengamatan. Klik OK. Kita tunggu prosesnya. Oke, jadi kita udah punya area pengamatan di sekitar atau seluas AOI nya. Nah, sekarang tinggal kita yang area pengamatan ini kita kategorikan lagi. Kita kategorikan, kita lihat kategorinya, simbologi, kita pilih kategori, kita pilih kategori ini, klik 2 kali, outline color kita buang, centang hilangkan, add all value. Nah, kita akhirnya punya kategori di sekitar lokasi tersebut. Sangat sesuai, kita buat kategorinya biru. Oh, jangan biru, ini terlalu gelap. Yang sesuai kategorinya hijau. Gitu. Nah, jadi kita langsung dapat ini daerah pengamatan kita, daerah pengamatan yang mau kita jadikan daerah kajiannya. Ini udah jadi. Oke. Nah, jadi ini kita langsung tahu mana daerah yang sangat sesuai untuk diving, mana yang kategorinya sesuai. Kemudian di sini kita juga bisa menghitung luasan areanya. Caranya di area pengamatan ini open attribute table. Kita buat add field. Kita buat luas. Ini float, ini oke. Lalu kita geser. Nah, di folder luas, di tabel luas kita calculate geometri. Geometri kita buat di sini, kita bisa hitung meter persegi atau hektar. Kita pakai hektar aja. Kita klik OK. Nah, maka nanti kita akan ketemu nih nilainya udah. Kemudian kita klik di add field. Kita pilih ini switch selection, yes. Kalau ada perintah yes, switch selection seperti ini. Nah, ini lama nih, dia kan ada 8400. Oke. Ini save dulu. Oke. Nah, ini klik di sini copy selected. Oke, dah. Kemudian kita ke Excel, analisis kesesuaian, boleh di sini aja, nggak ada masalah. Nah, ini kita geser.
Kita geser lalu kita paste di sini. Kita tunggu. Ini karena datanya lumayan banyak. Sampai not responding dia. Karena ada 8000 data yang dia harus copy paste semua. Oh, dia nggak respon. Nah, ini sudah tercopy. Oh, banyak betul. Kita pilih format dulu. Oke, kita geser datanya. Nah, ini. Kemudian kita klik di sini filter. Oke, udah. Lalu kita pilih dulu kategori. Di sini kita ambil dulu kategori pertama yang sangat sesuai. Oke, ini yang udah sangat sesuai semua nih kategorinya. Nah, kemudian kita buka sheet 2. Lalu luas ini kita copy semua, Ctrl C. Kita ke sheet 2. Kita letak di sini untuk yang luasan sangat sesuai. Lalu kita ke sheet 1 lagi, ini kita ganti dengan sesuai. Nah, yang sesuai ini kita blok lagi, Ctrl C. Nah, ini kita letak di sini, kita paste. Lalu kita hitung berapa luasan yang sangat sesuai. Caranya sama dengan sum, buka kurung, ini kita blok semua untuk yang sangat sesuai, tutup kurung, enter. Kemudian yang ini juga sama dengan sum untuk yang sesuai ya, buka kurung, blok semua, tutup kurung, enter. Nah, sekarang kita udah dapat untuk kawasan yang sangat sesuai itu luasnya 13,4 hektar. Sedangkan yang kategori sesuai luasannya 8,59 hektar. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita udah dapat nih. Nah, sekarang tinggal kita layout aja. Cara layoutnya sama dengan kita di modul yang sebelumnya, modul ketiga tentang membuat layout peta. Jadi kita tinggal buka aja yang data layout. Data layout di mana ya? Layout dasar kayaknya ini deh. Yang ini coba kita cek dulu. Data layout ini kita cek dulu. Oke, kita tunggu. Jadi kita udah dapat lokasinya dan kita udah dapat area kesesuaiannya, tinggal kita layout ke dalam peta seperti itu. Kalau nggak ini oke aja, kalau nggak ada muncul perintah kayak gitu udah nggak ada masalah itu. Kita tunggu. Nah, ini yang layout dasar. Oke, nah sekarang kita ke ini, ke latihan analisis kesesuaian. Kita copy dulu base map Kepri dan area pengamatan, copy. Kita pindah ke ini layout dasar, lalu di peta utama kita paste layer. Nah, ini yang waktu kita buat layout peta kan kalian udah punya juga nih yang hasil layout peta yang modul 3, pakai itu aja untuk bikin. Jadi saya langsung copy sini supaya nggak capek-capek lagi buat area ini. Di layout dasar ya, atau di kayaknya bukan layout dasar, layout deh kayaknya, soalnya ini yang belum siap versinya. Oh iya benar, yang layout kalian buat kemarin ini. Oke.
Nah, ini tinggal di paste di sini data yang tadi kita copy, paste layer. Nah, kemudian kita klik area pengamatan, kita klik kanan, zoom to layer. Oke, nah kemudian ini skalanya kita kecilkan jadi 10.000. Oke, nah setelah itu yang data lama kita hapus aja nih, data lama dihapus saja. Nah, ini yang 50.000 kecil, 10.000 kecil, kita pakai skala 5.000 seperti ini ya. Kalau misalnya zoom to layer, areanya terlalu besar, kita nggak tahu ini di wilayah mana, atau kita pakai kayaknya 3.000 deh misalkan. Nah, misalkan begini. Oke. Pertama kita legend ini, kita klik kanan, properties, kita masukkan dua ini. Nah, seperti ini. Area pengamatan kita letak di bawah, lalu di item, kita pilih ini apa namanya, select all. Dia jadi berat karena dibuka dua ya. Arial Nero, fontnya ukuran 7, lalu klik OK. Nah, ini kita udah ada buat di sini, lalu kita tarik begini. Terus base map Kepri-nya kita ganti di sini, namanya Provinsi Kepulauan Riau. Ini kita gantilah pulau warnanya putih aja lah. Oke, kemudian ini Ctrl C, di legendnya ini Ctrl C, Ctrl V. Oke, sudah. Kemudian yang di sini kita klik kanan, properties, kalau data desa Indonesia kan udah ada ya, di download kemarin kan. Nah, yang ini area pengamatannya kita hilangkan, kita klik OK. Ini kita letak gini, lalu ini legendnya kita copy, kita paste. Nah, kemudian kita kasih garis ikat seperti yang di layout di cara modul 3. Legend di sini letaknya. Lalu kita pilih properties, kita buat sini kategori kesesuaian. Nah, ini kita kasih garis bantu lagi, kira-kira di sini Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau lagi. Nah, ini yang ini Provinsi Kepulauannya kita hilangkan, lalu kita buat di sini. Nah, kemudian kita geser ke sini, kita geser, kita activate dulu yang ini, lalu kita geser ke Provinsi Kepri. Nah, Kepri ada di sini, kita kecilkan, kita perkecil menjadi, kita pakai ini aja lah biar cepat. Nah, lalu kita pilih ini, kita pilih ini, nah daerah pangkil tuh kira-kira di sini nih. Nah, itu dia. Oke, lalu tinggal kita perbaiki properties insetnya, gridnya kita ganti. Ini kita kira-kira aja ya, karena kemungkinan besar punya kalian dengan saya nggak akan sama letaknya. Properties, kita ke interval ganti 3. Ini interval bisa berbeda ya, tergantung selera aja. Kira-kira kalau udah cukup mewakili,
grade-nya ya udah gitu loh, atau ini 0 50 0 50 ini ganti 0. Oke ya, lumayan lah, udah segini aja nggak apa-apa. Oke, kita zoom to layer, kita layer utama, kita activate lagi. Nah ini properties lagi, di gridnya kita properties, lalu ini kita pakai 0 15 dulu, kita coba, masih belum kelihatan, kayaknya dia nggak nyampe 3000 ya. 3000 berarti 30 nih, ini kira-kira aja ya. Oh belum, berarti lebih kecil lagi, 5 deh. Yap, oke cakep, 5 nggak apa-apa. Kemudian di Provinsi Kepulauan Riau itu klik 2 kali propertiesnya, lalu ke label, kemudian di label kita pakai labelnya desa atau pulau ya, nanti datanya kan saya bagi ya. Ingat yang saya bagi ini cuma data Provinsi Kepri aja ya. Pulau, placement properties, remove, label 12, area pop, pulau. Kok pulau? Mana pulau yang keluar? Kayaknya bukan pulau, desa kayak sih namanya. Bukan pulau, sorry. Apa ya yang itu ya, kecamatan enggak, nama pulau, sorry ya, iya benar, nama pulau Pangkil. Oke. Nah tinggal kita cocokkan ini, skalanya 1:3000, maka kita perbaiki skalanya 3000. Oke, tahan kontrol, klik kanan, align center. Cara kayak gini ada di modul 3, jadi tidak akan saya ulangi lagi. Nah tinggal kita namanya kita sesuaikan, peta kesesuaian, karena ini wisata diving maka kita buat wisata diving, kawasan wisata diving di Pulau Pangkil. Nah, kayak gitu. Oke, ternyata sudah. Nah tinggal align center. Jadi kalau untuk yang ini saya nggak akan jelaskan lagi cara buat layout karena di modul 3 udah kita kerjakan. Nah kemudian tinggal kita ekspor jadi JPEG. Kita tinggal ekspor jadi JPEG. Nah kira-kira seperti itu. Oke. Nah inilah caranya membuat peta analisis kesesuaian kawasan. Untuk yang pemotongan daerah tadi itu tidak perlu mengikuti sama besar luasannya sama yang saya buat, karena itu cuma contoh. Kalau terserah kalian mau buat seluas apa begitu, dan tinggal dicoba di rumah. Ini tinggal diekspor jadi JPEG ya, tinggal diekspor jadi JPEG dengan cara ya seperti di modul 3 cara buat peta, di modul 3 cara buat layout peta. Nah kemudian ini ada tugas yang akan menjadi tugas akhir praktikum SIG di kawan-kawan BDP. Nah tugasnya itu ada di data latihan, nanti akan saya upload datanya di deskripsi video, ada linknya, tinggal download situ. Nih data latihan, ini data yang kita pakai untuk contoh di modul. Nah tugas kalian adalah menggunakan data yang ini, yang kawasan budidaya rumput laut. Nah analisis data ini dengan cara yang tadi, sesuaikan dengan data yang di sini ya, caranya sama. Kemudian patokan untuk tabel kesesuaian pemberian bobot dan skor bisa lihat di sini. Nah nanti ini akan saya upload juga. Nah ini yang budidaya rumput laut. Oke, cara kerjanya sama dengan wisata diving tadi, tapi tinggal disesuaikan parameternya seperti itu.
cara pemberian bobot, skor semua sama, tinggal pencocokan dengan data aja seperti itu. Nah, tugas ini dikumpulkan dalam bentuk gambaran peta. Pertama, peta daerah administrasi yang dicontohkan kemarin di modul 3, satu. Yang kedua, peta kesesuaian kawasan untuk budidaya rumput laut. Nah, ini yang akan jadi tugas akhir praktikum. Dikumpulkan pada minggu ke-16 pada saat UAS. Hari Jumat tanggal berapa itu ya, pokoknya UASnya kapan. Nah, pokoknya di hari Jumat sesuai jam kuliah kita, kumpulkan pada hari tersebut. Upload hasil petanya itu 2 peta, berarti peta administrasi wilayah, terserah mau daerah mana aja, seperti contoh tugas contoh modul praktikum ketiga, dengan peta kesesuaian kawasan. Upload ke Google Classroom, sertai nama dan NIM. Oke, lewat dari hari perkuliahan kita, maka saya akan menganggap kalian tidak mengumpulkan tugas dan tidak ada nilai. Selamat belajar. Jangan lupa patokan tabelnya yang ini ya, karena ini datanya adalah budidaya rumput laut. Ini data latihannya ini. Nah, kemudian untuk data ini, kemudian tabelnya dengan SHP yang untuk Kepri-nya akan saya upload di deskripsi video, akan ada linknya untuk kalian bisa download datanya. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.